Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua siswa 10 kelas 10 IPS SMA Negeri 2 Banguntapan yang hebat. Tetap semangat, tetap berkarya, tetap sehat, tetap afiat. Jangan lupa selalu bermanfaat. Karena orang yang paling baik adalah orang yang paling banyak manfaatnya. Ya, pada pertemuan kali ini materi terakhir untuk usaha dan energi, yaitu berkaitan dengan topiknya pada pertemuan kali ini adalah daya dan efisiensi. Nah, kita akan mulai saja langsung. Ini berkaitan dengan daya. Nah, ini daya, kita lihat di sini daya. Ini ya, daya. Daya itu nama lainnya power. Ya, nama rujukan ke sainsnya Inggris itu power. Power Rangers, itu beda lagi. Power. Daya atau power. Sehingga simbol daya itu P besar ya, P besar. Kalau P kecil itu tekanan, ini P besar. Kalau P kecil itu tekanan. Jadi daya itu nama lainnya adalah power. Sehingga simbolnya adalah P besar. Kalau tekanan, masih ingat ya, tekanan itu pressure. Simbolnya adalah P kecil. Ya, kita ikuti aja. Karena nanti kalau kita kacaukan P besar P kecil, nanti kita juga akan bingung sendiri nanti. Oke. Nah, apa itu daya? Daya dapat didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan suatu benda tiap selang waktu tertentu. Usaha yang dilakukan tiap selang waktu. Jadi kita masih ingat konsep usaha. Ya, masih ingat usaha? Usaha adalah seberapa usaha yang dilakukan, sebesar itulah perubahan energinya. Sehingga ada teori konservasi usaha itu setara dengan energi atau perubahan energinya. Ini yang selalu kita gunakan. Besarnya setara ya, usaha dan energi berbeda, tetapi besarnya usaha yang dilakukan sebesar perubahan energinya. Nah, jadi kembali ke konsep yang kemarin, pertemuan kemarin tentang usaha berubah menjadi energi kemarin, itu menjadi syarat. Nah, ini menjadi prasyarat. Ini menjadi prasyarat. Prasyarat adalah sesuatu hal yang harus dikuasai untuk bisa menyelesaikan materi ini. Nanti coba dilihat lagi. Dilihat lagi. Oke. Nah, sehingga karena usaha yang dilakukan perubahan energi, maka ada yang mendekatinya dengan yang kedua ini. Daya dapat juga disebut sebagai laju energi suatu benda. Nah, daya dapat dilakukan laju energi sini. Jadi kalau kita lihat yang di sini ini persamaan ini ya. Apa itu daya? Daya adalah usaha yang dilakukan. Power is work selang waktu tertentu. Selang waktu tertentu bisa T atau delta T lah, terserah lah. Tapi yang jelas T itu waktu yang dibutuhkan. Ya, atau W dibagi delta T. Monggo lah nanti ini masalah penyusuan delta T atau T ya, sesuai. Kalau di sini kita gunakan delta T. Delta T ya nggak apa-apa. Delta T, oke. Atau gini aja, monggo lah nanti kalau buku mengatakan W adalah EP sama dengan W dibagi T. Nah, suatu besaran dibagi waktu, besaran dibagi waktu itu bisa dibaca laju. Jadi bisa juga daya adalah laju usaha tiap satuan waktu.
Nah, kalau sudah laju usaha ya tidak pakai satuan waktu, maaf ini. Jadi laju usaha gitu. Atau karena ini tadi bahwa kita dekati W itu dengan delta E, ya dibagi T atau delta T, maka bisa juga laju perubahan energi begitu. Laju perubahan energi. Oke. Nah, kita lanjutkan. Sekarang satuannya apa? Tadi kita lihat P sama dengan W dibagi T gitu aja ya. Ya, satuannya apa? D itu satuan, ini satuannya apa ya? Satuan W kan sama dengan satuan energi. Karena W setara dengan energi, maka satuan usaha adalah Joule. Ya. Nah, satuan T adalah waktu, adalah sekon. Nah, adalah Joule per sekon atau J/S pangkat min 1. Nah, ini adalah satuannya. Satuan yang lain, Joule per sekon, itu nama lainnya adalah watt atau singkatannya W besar. Watt. Nah, sehingga kadang-kadang kita sok menyebutnya dengan nama watt. Misalkan lampu, alat-alat listrik biasanya satuannya watt. Ya, satuannya watt. Kita beli lampu 16 watt. Maksudnya apa? Oh, kita beli lampu yang daya pemakainya itu 16 watt. Daya listrik yang digunakan itu 16 watt. Oke. Nah, satuan daya adalah Joule per sekon. Satuan yang lain adalah horsepower. Satuan yang lain adalah horsepower. Biasanya satuan British. Kalau ini satuan metrik ya. Ini biasanya metrik itu menggunakan metrik itu Amerika gitu, menggunakan iki. Tapi kalau satuan British itu maksudnya Inggris ya. Biasanya menggunakan satuan HP. Horsepower. Satuannya horsepower. Nah, konversinya 1 horsepower 1 HP itu setara dengan 746 watt. Ya ini. Ya, ketemu 1 HP itu setara dengan 1. Nah, kemudian yang terakhir biasanya satuan yang besar nilainya tinggi adalah biasa menggunakan tambahan apa? Kilo. Misalkan 1000 kilo untuk menyatakan 1000. Kemudian mega untuk menyatakan 1.000.000. Jadi kemudian tera untuk menyatakan berapa? 1 miliar. Oh, ya, biasanya sih ini. Ya, sehingga dalam pemakaiannya, misalkan saja 1000 watt. 1000 watt bisa tulis 1 kilowatt atau 1 K-nya kecil, B-nya besar. Oke. Nah, ini masalah usaha. Jadi prinsipnya usaha adalah, nah, untuk ilustrasi mungkin begini. Jadi ketika misalkan ada orang naik dari sini ke sini, naik ke tangga. Ya, misalkan saja ada benda mau dipindahkan ke sana. Tingginya ini tingginya. Ketika kita dorong dari sini, nah benda ini didorong. Nah, didorong dari sini naik sampai di sini. Tingginya H. Maka misalkan saja di sini. Orang pertama mendorong dengan waktu 20 sekon. Kita lihat. Kemudian orang kedua mendorong dengan waktu 40 sekon. Kita lihat, karena daya itu adalah W dibagi T. W itu bisa diartikan di sini adalah dia berubah dari bawah ke atas, dari bawah ke
atas. Berarti sama dengan mg delta H. Ingat, usaha sama dengan perubahan energi potensialnya. T-nya berapa? Nah, T-nya kita lihat. Kalau yang orang pertama itu T-nya, taruhlah begini aja lah. Misalkan masanya, anggap saja masanya itu 10 kg. Hanya di sini adalah berapa? Hanya di sini adalah misalkan 5 meter. Maka kita lihat si orang pertama tadi dengan ini kita lihat MGH dibagi T1 tadi. MGH-nya masukkan saja, M-nya 10, G-nya 10, H-nya berapa? Delta H-nya 5 ya, anggap saja nolnya di sini. Ini delta H-nya di sini. Dibagi T-nya berapa? 20. Berarti ketemunya 100 bagi 20, 100 bagi 5, 25. 5 Joule per sekon. Kemudian orang yang kedua dimasukkan saja 10 kali 10 kali H-nya berapa? 5 dibagi berapa? Dia butuh waktu 40 sekon. Berarti hasilnya berapa? Ya 10 bagi 10, 100 bagi 2,5. Berapa ini setengahnya? 12,5 ya? Oke, Joule per sekon. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ini kita simpulkan sama-sama mencapai ketinggiannya, sama-sama tingginya sama. Tetapi karena kita lihat di sini orang pertama membutuhkan waktu lebih cepat daripada orang kedua, di sini 20, 20. Maka kita lihat dayanya orang pertama lebih tinggi daripada daya orang kedua. Nah, itu. Jadi kalau kita ibaratkan mesin, daya mesinnya pendorong ini yang orang pertama lebih tinggi, yaitu sebesar 25 watts. Yang kedua kita lihat 12,5 watt. Nah, itu. Jadi nanti kalau dikatakan dengan efektivitas kerja, orang pertama lebih efektif daripada orang kedua. Kenapa? Ya itu tadi, dia mampu bergerak menghasilkan sesuatu lebih cepat. Nah, coba kalau kita terapkan pada Anda sebagai pelajar, kita lihat waktu Anda sama. Nah, ini waktu Anda sama, misalkan saja dikasih 1 hari 3 pelajaran 4 jam atau 1 hari sebagai pelajar ya. Sama-sama 24 jam, tapi Anda menghasilkan kerja berapa? Kerja yang Anda hasilkan banyak atau sedikit. Nah, ini berarti dengan power Anda. Kalau banyak powernya tinggi, kalau ini powernya rendah. Ya itu. Nah, nanti cara orang bekerja itu hasilnya begitu. Nah, gitu. Mari silakan anak-anakku semua sudah semakin dewasa, mestinya orientasinya berapa produk yang dihasilkan. Gitu ya. Ini yang termasuk juga nanti kalau dia berubah menjadi energi kinetik. Misalkan saja sebuah benda mula-mula kecepatannya V1. Nah, didorong karena adanya mesin di sini, ada mesin, maka berubah menjadi kecepatan V2. Nah, ini kan butuh waktu. Nah, maka kalau seperti ini, berapa powernya? Ya, powernya berapa? Powernya ya kita lihat saja ini. P-nya kalau ini berubah menjadi energi kinetik kan berarti W per delta T ya. Ininya berubah menjadi delta EK dibagi delta T. Sama saja. Kalau ini misalkan motor kecil, nah ini saja. Misalkan ini motor pitung gitu. Tentu saja untuk mencapai pitung yang orisinal ini akan lebih lama. Ini butuh waktu lama. Misalkan saja dari diam ke kecepatannya 60. Nah, ini butuh lama. Mungkin butuh 5 sekon. Nah, misalkan 5 sekon. Tetapi kalau motornya untuk mungkin yang motor sekarang Vario 150 misalkan saja, mungkin ini hanya butuh waktu berapa? Mungkin butuh 3 sekon misalkan ya. Weng gitu. Nah, artinya kalau kita lihat ini waktunya lebih singkat, maka Vario itu lebih powernya lebih besar. Ya, lebih besar. Jadi
Itu ya, demikian juga mesin-mesin yang lain. Alat listrik juga begitu. Oke, alat listrik begitu. Ya, ini berkaitan dengan efisiensi. Sekali lagi kesimpulannya, daya adalah kerja dibagi waktu. Kerja nanti bisa berubah menjadi perubahan energi potensial dibagi waktu. Atau bisa berubah menjadi energi kinetik. Satuannya waktu. Ya tergantung nanti. Kalau nanti listrik, kalau dia berubah jadi listrik, ya nanti ada kinetik. Kalau power listrik, daya listrik nanti hubungannya dengan V dikali I. Apa itu V dikali I? V itu tegangan, satuannya volt, kemudian itu arus, satuannya ampere. Oke. Ya, ini berkaitan dengan apa tadi? Power. Ya, moga-moga ini menambah paham kita.